Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah ikuti lagi konten ngobrol dengan Bu Isa. Dan malam ini kita khususon ya, hashtag tanya Bu Isa ya. Dan kita akan bicara tentang watak diri sendiri ya. Jadi hari khusus untuk tanya tentang wataknya sendiri. Oke? Iya. Tapi alhamdulillah teman-teman bisa hadir, sahabat-sahabat bisa hadir, dan kita senang sekali ya bisa ketemu ya, walaupun cuma lewat ya virtual aja ya. Insyaallah kapan-kapan kita bisa ketemu, bener-beneran ketemu, insyaallah ya. Oke. Ya, siapa yang sudah mau bertanya ya? Sekarang kita lihat, aku lihat dulu ya. Wow, alhamdulillah ini teman-teman. Oh ini cepat banget ya pertanyaannya, lanjut. Waalaikumsalam, ini yang memberikan salam lewat chattingannya ya. Terima kasih. Alhamdulillah malam ini masih bisa kumpul di rumah masing-masing ya, atau mungkin ada yang di jalanan ya, karena ini libur panjang. Barangkali ada yang sudah berlibur kah? Sudah berlibur? Iya, baik, nanti kita akan lihat bagaimana kita belajar tentang watak ya. Mungkin teman-teman selama ini juga pernah dengarkan seminar atau kajian tentang watak ya. Iya, waalaikumsalam itu tadi sahabat-sahabat tadi. Alhamdulillah nih baru muncul lagi. Ya, oh alhamdulillah. Ya, baik. Yo, ada yang tanya ya, gimana cara tahu watak kita sih? Apa cukup dengerin kata orang yang bilang saya nyebelin, cerewet? Wah, iya, ini dari siapa nih, Mbak Fani Kusuma, Masya Allah. Ya, teman-teman sahabat-sahabat ya, kita kalau mau tahu tentang watak itu sebetulnya banyak sekali tesnya. Ya, berbagai macam tes mengetahui tentang watak. Ya, ada beberapa teman-teman psikolog, karena ini memang ranahnya psikolog ya, yang bisa mentes watak, dan mereka punya alat atau mempunyai borang atau form yang untuk bisa diisi yang sangat detail. Tapi kita juga bisa mulai mendeteksi watak dengan cara cepat juga. Ya, biasanya kalau Bu Isa seringnya bikin begini. Seandainya nih hari ini, malam ini ya Bu Isa bilang, teman-teman besok kita bikin teater, pentas teater, drama gitu ya. Teman-teman mau pilih apa? Saya punya 4 pilihan, tolong pilih satu dari 4 pilihan ini. Apakah teman-teman mau jadi penonton, penulis skenario, sutradara, atau artisnya? Nah, ini ada 4 pilihannya nih. Penonton, sutradara, penulis skenario, atau artisnya. Pilih satu di antara 4. Ayo cepat. Oke, dapat? Nah, pilihan pertama itu kemungkinan besarnya adalah watak yang utama. Ya, karena sebetulnya di dalam diri manusia itu ada sekitar 2 jenis watak, dan itu genetik. Ya, turunan dari ayah dan ada juga turunan dari ibu. Tapi dari 2 watak itu biasanya ada watak yang utama dan kemudian ada watak tambahan atau kombinasi. Ya, tadi sudah pilih tadi teman-teman, pilih satu ya. Penulis skenario, penonton, sutradara, atau artisnya. Pilih satu. Dan biasanya satu itu, yang pertama itu kemungkinan besar pilihannya atau watak dominannya. Ya. Nah sekarang untuk tahu watak kombinasinya, kan tadi ada 4 sudah pilih satu, jadi sisa 3 kan. Nah pilih satu lagi. Artinya setiap orang itu memilih 2. Ya. Pilihan pertama dianggap sebagai watak utama atau watak yang dominan. Yang pilihan kedua adalah watak yang kombinasi ya. Wow, ini udah ada yang jadi penonton, sutradara, penulis skenario. Oke, keren. Ada lagi jadi apa ini? Artis. Wow. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Nah, ada yang tanya tuh tadi ya, apakah watak bisa berubah? Watak tidak bisa berubah. Dia ibarat jenis batu, itu jenis batunya nggak bisa berubah, tapi bisa dibentuk. Sama seperti batu kita bisa bentuk kan? Mau bikin apa tuh batunya gitu ya. Jadi watak bisa dibentuk. Dan watak ini genetik. Ya, dari lahir itu kita udah ada wataknya. Dan kemudian memang Allah memberikan kita watak itu ya, kekuatan dan kelemahan ya. Jadi seperti itu. Wah, ini sudah banyak juga nih. Wah, ada yang penonton dan artis. Oke. Ada yang ya, baik kita bahas ya. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman sahabat-sahabatku sayang ini pilihan pertamanya penonton, berarti ya kemungkinan besar. Saya katakan kemungkinan besar ya, karena ini tes cepat.
ya. Kemungkinan besar ya jenis watak atau program watak yang ada di otak teman-teman yang memilih penonton adalah hasrat damai, peace gitu ya, damai. Watak yang selalu apa-apa mau damai ya. Kemudian selalu orang yang damai ini biasanya punya kekuatannya apa? Tenang ya. Selain tenang apa? Ngalahan. Bener nggak teman-teman tadi yang pilih penonton? Ya kan? Udah tenang, ngalahan, kemudian tidak suka konflik. Itu kalau ada konflik itu aduh setengah mati dia pikirin ya. Itu orang pilih penonton yang wataknya hasratnya damai dan ciri khasnya pengamat. Dia senang mengamati. Dia senang mengamati sesuatu ya, kemudian setelah mengamati dia pelajari ya, sehingga orang yang pilih penonton ini senang sekali kehidupan seseorang diamati dan dia bisa mengambil hikmah dari kehidupan seseorang itu ya. Tapi tetap ada kelemahannya. Apa orang penonton tipe kelemahannya apa nih? Kelemahannya penonton ya, oke, terlalu damai. Karena terlalu damai, kadang pekerjaan suka ditunda-tunda. Tarsok. Nah, itu penonton. Ya kan? Terus tipe penonton ini biasanya kalau udah capek banget itu kurang motivasi. Nganggap ya udahlah gini aja, gue mah gini aja gitu ya. Nggak usah terlalu banyak-banyak goal setting gitu. Kalau orang damai itu termasuk kelemahan sebetulnya ya. Dan kadang-kadang dianggapnya apa? Dianggapnya juga ya penakut. Padahal sebenarnya bukan penakut, itu karena dia mau damai ya. Oke. Tadi kalau yang pilih penonton. Kemudian tadi ada yang pilih nih tadi ada yang bilang aduh betul pisan. Ya baik ya. Jadi kalau penonton ini memang jarang marah nih penonton ya, jarang marah. Makanya karena jarang marah dia cepet capek. Badannya ini kalau ibarat baterai cepet lowbat ya. Makanya orang plekmatis ini butuh tidur ya. Makanya jangan heran watak yang penonton itu kadang-kadang ya sangat perlu tidur. Dan kalau udah tidur dan tidurnya itu diganggu dia marah loh ya. Itu watak penonton. Oke. Dan tadi kalau watak yang penulis skenario biasanya hasrat mau sempurna, mengerjakan apa-apa dengan benar, detil, teratur, mendalam. Itu yang penulis skenario ya. Tadi kalau watak penonton sering biasanya disebut, kalau istilah dari psikologi kepribadian disebutnya plekmatis ya. Ini istilah bahasa Latin yang pertama sekali mencetusnya adalah Hippocrates. Hippocrates itu hidupnya ya di 300 tahun sebelum Masehi. Bayangin sampai sekarang itu tetap dipakai. Jadi yang penonton plekmatis, yang penulis skenario disebutnya melankolis. Biasanya hasratnya sempurna. Ya, kekuatannya adalah dia bisa memikirkan apa-apa ya secara detail dan ciri khasnya pemikir. Yo, tadi ada siapa tuh? Ada Mbak Dinda katanya penulis skenario. Iya bener ya. Bener banget ya. Ya, pemikir, apa-apa dipikirin detil. Ya, dan itu kekuatan tapi mendalam. Tapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Ya, kadang-kadang cepet capek. Capeknya kenapa? Karena orang lain nggak sempurna. Orang lain itu ya mungkin ada sebagian juga yang asal-asalan. Jadi tipe melankolis ini kepikiran banget. Ya, itu juga sebuah kelemahan ya. Jadi kemudian orang melankolis apa kelemahannya? Takut salah ya, karena mau hati-hati ya. Tapi sekali lagi semua watak ada kekuatan dan ada kelemahan. Yang penting dikendalikan ya. Jadi kalau misalnya aduh nanti aku salah nggak ya, nah segera kendalikan ya. Kendalikannya bagaimana? Kalau kita ya pakai teknik yang paling mujarab itu, kendalikannya dengan istighfar, astagfirullahaladzim ya. Terus kemudian apa? Kemudian kita setting, kita motivasi diri kita dengan teknik ya, berani gitu ya. Nah itu teknik sebetulnya ya. Oke. Tadi ada juga ini dia bener kan, ada yang bilang aku takut salah dan sebagainya tadi ya. Ya. Oke, jadi ada juga yang pilih penonton pilih sutradara ya. Sutradara ada yang pilih kan? Nah, kalau sutradara itu hasratnya mengatur. Kekuatannya mau cepat, orangnya tegas, prinsip. Pokoknya deh ya. Biasanya orang-orang yang pemimpin itu watak dasarnya sutradara ini. Orang sering bilangnya koleris. Ya, kekuatannya itu. Dan bisa membuat keputusan di dalam kondisi darurat. Itu kerennya watak sutradara. Ya, cuman kelemahannya apa kelemahannya?
Kadang karena mau cepat, jadi suka jengkel, suka kesel sama orang yang lambat, gitu ya, gemes gitu. Itu kelemahannya, ya. Dan kelemahannya kalau watak sutradara atau kolerik ini tidak dikendalikan, itu jadi bosi banget, ya. Nah itu kelemahannya. Tapi kekuatannya ya itu tadi, ya dia punya prinsip dan cepet banget kalau ambil keputusan, ya. Dan seneng banget membetulkan. Itu yang koleris, oke? Nah, yang satu lagi, sebentar saya lihat dulu. Oke. Ini ada Ibu Kusumati Siska. Wah Isa, gimana caranya menasihati watak koleris? Koleris nggak suka dinasehatin. Ya. Siapa yang punya pasangan koleris? Nanti kita akan belajar cara bagaimana menghadapi pasangan, ya. Kalau sekarang diri kita dulu sebentar, ya. Kita bicara tentang diri masing-masing. Nanti ada tuh tipsnya, ya. Hari ini kita cari yang untuk diri sendiri dulu, ya. Ya. Oke. Oh, Amel banget sutradara. Iya ya. Mbak Amel, adendaku, ya Allah. Ya, satu lagi ada watak yang disebut ya watak artis. Oh, siapa yang pilih watak artis tadi? Baik pilihan pertama dan kedua. Biasanya watak artis ini hasratnya gembira. Dan watak artis ini populer, ya, cepat dikenal karena orangnya gembira, ya. Itu kekuatannya. Biasanya bahasa, ya, kepribadiannya ini atau psikologi kepribadiannya disebutnya sanguinis. Sanguinis itu bahasa Latin, asal kata dari darah, ya. Orang artis atau sanguinis ini kekuatannya karena happy, gembira, spontan, ya. Jadi nggak lama kalau mau ambil keputusan, ya, nggak ribet mau ambil keputusan, ya. Jadi ambil keputusan, ya. Dan selalu gembira. Cuman kelemahannya apa? Kelemahannya orang sanguinis, saking spontannya, kadang nggak inget tadi tuh aku janji apa, ya. Atau tadi tuh ngomong sama siapa, ya. Sering kayak gitu tuh orang sanguinis. Karena apa? Karena cepet banget, spontan banget, ya. Jadi kalau kita bicara tentang sanguinis, inilah watak yang kadang kita nggak tahu dia sedih apa enggak. Kenapa? Selalu always happy, be happy, ya. Itu dia tuh orang sanguinis, ya. Oke, tadi ada yang tanya, ya. Wow, ada yang tanya tentang Bu Aisyah, saya sebentar, ya. Tadi Bu Aisyah saya tegas dan baperan. Bisa jadi teman-teman yang misalnya merasa tegas dan agak baper, ya, itu mungkin kombinasinya koleris melankolis, ya. Hasrat cepat, ya, tapi juga mau sempurna. Itu koleris melankolis sering gitu, tegas tapi agak baperan karena ada melonya, ya. Terus ada lagi, Dokter Aisyah, watak itu apa bisa dirubah? Oh ya, tadi kan saya sudah bilang, ya, watak itu tidak bisa dirubah tapi bisa dibentuk, ya. Makanya harus dikenali. Kalau kita mau membentuk watak, kita harus kenal dulu watak kita apa, gitu, ya. Misalnya ada sahabat-sahabatku ada wataknya plekmatis, yang penonton tadi kan aslinya kan plekmatis. Kalau dia terlalu damai kan suka nunda-nunda tuh, ya kan, ya, tarsok. Nah, tapi kemudian kita sudah kenal itu watak aku, watak kelemahan aku. Gimana cara untuk memperbaikinya? Oke, setiap ada kerjaan sebisanya bilang dalam diri, kerjakan sekarang. Nah, itu yang dimaksud membentuk watak. Oke? Iya. Oh, sebentar nih, tadi wataknya katanya berubah-berubah waktu SMP. Rasanya apa tadi waktu SMP? Sebentar, ya, saya lihat tadi. Waktu SMP, bentar. Oh, sebentar, ya. Ini banyak banget yang nanya, ya. Oh, Insya Allah. Waktu berubah karena waktu kecil introvert, pas SMA jadi ekstrovert. Nah, bisa jadi ini siapa, ya? Mbak Putri, ya. Mbak Putri, ya, Putri. Mungkin wataknya ambivert. Jadi watak ini kan nanti tadi kita sudah belajar tentang pilihan 4 watak. Jadi watak itu kuadrannya. Ini teknik yang sederhana, ya, sederhana dan populer, ya. Kalau nanti ada teknik yang lebih detail lagi, itu ada lagi. Nah, tapi yang 4 tadi, koleris, melankolis, sanguinis, plekmatis, itu biasanya 4 kuadran. Nah, kalau kombinasinya koleris sanguinis atau sanguinis koleris, itu sering disebut ekstrovert, ya. Dan kalau kombinasinya plekmatis melankolis dan melankolis plekmatis, itu disebutnya introvert, ya. Nah, tapi ada watak itu kombinasinya ekstrovert dan introvert, itu namanya ambivert. Dan itu nggak apa-apa. Ya, bisa saja Mbak Putri ini mungkin waktu kecilnya sebetulnya wataknya memang kombinasi, ya. Bisa jadi wataknya melankolis koleris. Jadi kecil merasa introvert, kok udah gede sekarang saya
agak ekstrovert ya. Ya. Mungkin ya waktu kecil yang melankolisnya lebih dominan, kemudian pas udah besar watak kolerisnya yang lebih dominan. Ya, oke gitu ya Mbak Putri ya. Iya. Oke, apa lagi? Siapa lagi nih yang tanya? Wah, ini banyak yang nanya nih, alhamdulillah ya. Oke. Oh, ini apa nih? Mbak Evi Hertiana, Mbak Evi Hertiana. Bu Isa, saya koleris melankolis tapi kadang jadinya banyak pertimbangan sampai keputusan dari lamban. Ya, itu biasanya melankolisnya. Melankolis itu karena selalu hasratnya sempurna dan mau hati-hati dan takut salah, makanya banyak pertimbangan. Ya kan? Coba diasah kolerisnya tadi. Mungkin tadi pilih sutradara juga kan? Coba diasah kolerisnya, ya. Pakai kolerisnya sebagai apabila melankolisnya lagi menimbang-nimbang, ya apa ya A, apa B, apa A, terus langsung masukin ya watak kolerisnya ya. Bismillah, A saja. Nah, gitu. Karena sebetulnya ada kolerisnya. Ya, koleris itu sebetulnya cepat mengambil keputusan. Cuman kadang-kadang kalau lagi capek, lagi nggak enak badan atau mau mens atau lagi mens itu orang yang wataknya kombinasi melankolis koleris atau koleris melankolis muncul melankolisnya itu. Ya gitu kira-kira kayak gitu ya Mbak Evi ya. Oke, kita lihat lagi yang mana. Ini banyak sekali ini ya. Tapi ada mirip-mirip juga ya. Ada juga tadi sebentar. Bu Isa apa? Wow, sudah sama itu. Sebentar. Aku suka tegas tapi nggak suka mencle-mencle. Oh, siapa nih? Mbak Yuki. Aku suka tegas tapi nggak suka mencle-mencle. Maksudnya, ya orang koleris kan nggak suka mencle. Mungkin tadi pilihnya apa, Mbak Yuki? Kalau Mbak Yuki pilihnya koleris kan nggak mencle-mencle. A, B gitu. Cuman kalau terlalu koleris banget, ya nanti nggak disenengin orang gitu. Ya, makanya ada hal yang namanya pertimbangan, ada hal namanya fleksibilitas, ada hal namanya kita harus bisa bijaksana gitu. Ya, jadi kita juga tidak boleh mempertahankan bahwa saya orangnya emang kayak gini. Nah, kalau kayak gitu nanti orang semua pergi. Ya, ada hal-hal yang memang kita harus bijaksana. Apalagi Islam mengajarkan bagaimana kita bijaksana melihat sesuatu gitu. Jadi kalau ada orang koleris bisa bijaksana, bisa memahami tentang orang lain, itu keren banget. Dan itu bukan mencele-mencele. Oke? Iya, oke. Ada lagi kah? Tadi ada tuh bagus juga tadi ya. Tapi cepet banget ya ke atas ya. Oh, sebentar. Ya, ini nih, sebentar ini apa ya? Mbak Syifa Aulia Rahmi, Bu Isa, saya nggak bisa menolak, baperan, teoris tapi selalu pengen cepet dan ceroboh. Saya apa ya? Ini ada melonya berarti, ya? Ada melonya, nggak bisa Oh sorry, ya. Tapi kok nggak bisa nolak. Biasanya orang melankolis itu justru walaupun dia baperan, ya teoritis ya. Teoritis maksudnya itu tadi ya. Nah, itu biasanya melankolis. Tapi yang nggak bisa nolak itu biasanya pragmatis. Pragmatis itu sulit nolak karena dia maunya damai. Dan dia nggak mau nyinggung orang lain. Itu pragmatis. Ya, mungkin Mbak Syifa ini kombinasinya melankolis pragmatis atau pragmatis melankolis. Karena pragmatis itu kadang-kadang juga ya ada miripnya sama sanguinis pragmatis, suka ceroboh juga gitu. Karena suka nunda-nunda. Ya, jadi mungkin itu ya Mbak Syifa ya. Ya, nanti kalau kapan-kapan belajar lebih detail lagi memahami diri, pokoknya Mbak Syifa bener nggak ya rasanya ya kepengen damai dan sempurna. Oke, kita lihat lagi sebentar. Bagaimana cara mengontrol emosi saat ada masalah? Oke, ini dari siapa ya? SKNTR. Ini singkatan ya sayang. Ya, Bu Isa, gimana ya bagaimana cara mengontrol emosi saat ada masalah? Kadang saya malah menyalurkan dengan marah ke orang lain, ya. Watak juga ini mempengaruhi, ya. Emosi seseorang itu dipengaruhi oleh watak. Watak koleris sanguinis itu sering banget emosinya jatuh pada emosi-emosi yang lebih kalau kita namakan nafsu amarah. Jadi orang sanguinis koleris atau orang ekstrovert itu emosinya tuh sering antara 3 tuh, ya, mau buru-buru,
Kemudian marah, anger, cepat marah ya, cepat kesel, jengkel dan sebagainya, itu satu jenis tuh anger ya. Dan juga agak pride gitu, agak sombong gitu ya. Ya, itu kalau yang koleris, sanguinis atau sanguinis koleris. Nah, kalau introvert, melankolis, plekmatis, melankolis, itu biasanya sering jatuh emosinya di nafsunya yang lawamah. Ya, yang sering takut, cemas, khawatir. Nah, itu satu teman gitu dia. Kemudian apalagi sedih, berlara diri gitu ya, duka dan sebagainya. Itu watak introvert sering jatuh ke situ. Dan bahkan paling rendahnya adalah apati, rasa sedih yang berkepanjangan sehingga muncul rasa putus asa. Nah, ini biasanya watak introvert, sering berada di level emosi itu gitu ya. Nah, Bu Aisyah, kalau yang ambivert, yang kombinasi atas bawah tadi, misalnya melankolis koleris atau koleris melankolis atau sanguinis plekmatis atau plekmatis sanguinis, itu gimana? Nah, itu dia up and down, itu mut-mutan istilahnya ya. Jadi ambivert itu mut-mutan, dan itu orang watak ambivert bukan berkepribadian ganda, itu bukan, lain. Ambivert itu adalah kombinasi watak ekstrovert dan introvert, hanya memang dia mut-mutan ya. Kalau ditanya, Bu Isa gimana caranya mengelola emosi? Ya, cara gampang, tarik nafas, istighfar ya. Nah, tapi ada cara juga yang keren banget. Nabi SAW ajarkan kita apa? Kalau lagi marah berdiri, duduk senderan, tarik nafas, istighfar ya. Kalau masih marah, rebahan, tiduran ya. Dan ilmu-ilmu emotional management atau emotional intelligence, di ilmu-ilmu ada namanya neuro linguistic program dan sebagainya, itu mengajarkan kayak gitu ya. Namun Nabi 1400 tahun yang lalu sudah ajarkan kita untuk ya pindah posisi. Kesimpulannya itu pindah posisi. Oke? Jadi watak apapun, kalau lagi marah atau lagi emosi nggak enak, segera duduk. Masih juga perasaannya, emosinya nggak enak, negatif, segera rebahan. Tentu sambil istighfar. Oke? Yes, kita lihat lagi. Apa ya, ini apa nih? Coba Dok, saya pengen, ini siapa? Dari Dina Belly. Coba Dok, saya pengen tahu apakah watak buruk bisa terkikis dan menjadi lebih baik. Oke, ya. Jadi sebetulnya memang Allah sudah mengilhami jiwa seseorang itu dengan kefasikan dan ketakwaan. Memang itu ada. Jadi kalau dari ilmu psikologi atau neuropsikologi mengatakan bahwa kekuatan kelemahan, dan itu ada di otak kita. Nah, itu nggak hilang. Tapi kita bisa kendalikan. Supaya bisa kendalikan, harus dikenali dulu. Misalnya, saya nggak tahu nih wajahnya Mbak Dina, nggak kelihatan sih ya. Nah, misalnya Mbak Dina Belly nih, misalnya wataknya, misalnya ya pilihannya misalnya penulis skenario. Misalnya ya, kan aku nggak lihat wajahnya nih, ya. Nah, berarti kalau Mbak Dina penulis skenario kan kemungkinan besar melankolis, ya kan. Nah, kalau melankolis itu kelemahannya kan itu baperan tadi kan, ya. Terus ngambekan. Nah, itu yang penting kita tahu, oh itu watak aku tuh lagi muncul kelemahannya, ya. Jadi aku harus kenal, oh itu. Boleh nggak sih supaya nggak baperan? Baperan itu memang bawaan dari orang melankolis, cuman ya sebisanya selama ini mungkin baperannya 5 hari, ini dikurangin aja. Ya, sebisanya sih dikuranginnya 3 hari aja kalau baperan ya. Artinya cepat-cepat move on. Kayak gitu aja sebetulnya. Cuman kalau kita mau mengendalikan watak, kita harus kenal dulu wataknya, ya. Oke, ada lagi kah? Coba kita lihat ya. Wow, Masya Allah, terima kasih teman-teman. Malam ini bergabung 500-an teman-teman bersama kita belajar malam-malam ya. Luar biasa. Dokter, kenapa ya saya susah menjelaskan ulang suatu hal dengan baik, bikin orang lain salah apa nih? Salah. Ini siapa nih? Mbak Nuria. Ya Zakia ya. Bikin orang lain salah tanggap ya. Oke. Ya, biasanya begini. Biasanya orang kalau yang sering sulit menjelaskan sesuatu dengan orang lain itu ada kaitannya dengan kemampuan atau disebut kecerdasan bahasa. Ya, kecerdasan bahasa itu juga ada di otak. Atau ada orang yang kalau menjelaskan itu mudah, ada orang kok kayaknya susah banget, ada orang yang kalau menjelaskan lebih senang ditulis. Itu ranahnya atau kaitannya itu dengan multiple intelligence atau disebut kecerdasan linguistik. Memang ada orang kecerdasan linguistiknya itu yang dominan,
Ya, jadi di otaknya sudah ada program bahwa dia bisa mengetahui gampang, ya, dan juga bisa menjelaskan dengan gampang. Itu bakat. Ya, jadi mungkin kalau Mbak Nuria merasa susah menjelaskan sesuatu dengan baik-baik, ya, itu kemungkinan besar mungkin Mbak Nuria kecerdasan bahasanya atau bakat bahasanya tidak dominan. Dan setiap orang ada kecerdasan bahasanya, cuma ada yang dominan, ada yang menengah, ada yang sangat rendah. Ya, bisa nggak kita upgrade? Bisa nggak kita belajar? Bisa. Tetapi bisa jadi juga Mbak Nuria lebih cocok kalau ingin menyampaikan sesuatu, apalagi kalau menyampaikan sesuatu ada nuansa emosinya, yang emosi negatifnya, energi emosi negatifnya, mungkin lebih baik ditulis. Jadi ada orang kayak gitu, nggak bisa ngomong tapi dia tulis. Ya, nah seandainya Mbak Nuria memang bisanya tulis, silakan ditulis. Oke? Iya, terima kasih.